Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalau AA nanya gimana kabarnya, semuanya jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap semuanya? Siap ya? Baik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Wah, sepertinya pada semangat nih dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, akan membahas tentang tata cara berwudu. Nah, sebelumnya mau nanya, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak apa sih itu wudu? Ada yang tahu? Nih, kalau di antara kalian selalu melaksanakan sholat setiap harinya, pasti terbiasa dengan berwudu. Nah, baik, nanti akan bahas tentang mulai dari pengertian wudu dan tata cara berwudu. Simak dengan baik ya, adik-adik. Nah, langsung saja. Apa sih wudu itu? Wudu menurut bahasa berarti wadoah. Artinya baik atau bagus. Sedangkan wudu menurut istilah artinya isti'malul ma'i fi a'da'in makhsusatin ma'aniyatin, yang berarti menggunakan air pada sebagian anggota badan tertentu yang disertai dengan niat. Nah, dari pengertian wudu tersebut dapat dijelaskan bahwa di antara syarat sah wudu yaitu harus menggunakan air yang suci dan juga menyucikan atau disebut dengan air mutlak. Nah, maka tidak sah wudu seseorang jika menggunakan air yang sudah terkontaminasi oleh najis. Karena di antara syarat sah wudu harus menggunakan air yang suci dan juga menyucikan. Kemudian air tersebut digunakan pada sebagian anggota badan tertentu seperti mulut, hidung, kemudian wajah atau muka, lalu tangan sampai siku, perkara yang ada di atas kepala, dan kedua kaki kita. Fungsi dari wudhu itu adalah untuk menyucikan diri kita dari hadas-hadas kecil, sehingga ketika hendak akan melaksanakan ibadah, kita sudah dalam keadaan yang suci. Seperti halnya dalam sholat, di antara syarat sah sholat itu setiap muslim harus dalam keadaan yang suci. Maka sebelum melaksanakan sholat, orang tersebut harus dalam keadaan bersuci, yaitu dengan melaksanakan wudu. Maka hukum berwudu ketika hendak sholat hukumnya adalah wajib, sesuai dengan hadis Nabi, la sholata liman la wudu'alah. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak berwudu. Nah, selanjutnya AA akan membahas tentang tata cara berwudu. Sebelum membahas pada materi tersebut, mari kita bersama-sama menyanyikan tepuk wudu. Siap semuanya? Siap. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa.
Nah, itu lagu dari Tepuk Wudu. Biar kita lebih mudah untuk menghafal dan juga mengingat serta melakukan tata cara berwudu. Nah, berikut ada penjelasan tata cara berwudu. Langsung saja kita pada tahap yang pertama, yaitu awali dengan membaca bismillah dan juga mencuci kedua telapak tangan kita hingga bersih. Lalu yang kedua, yaitu membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur dengan air sebanyak 3 kali. Yang ketiga, yaitu membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh muka dengan air secara merata hingga bersih, seraya dengan membacakan niat wudu di dalam hati. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kelima, yaitu membersihkan kedua tangan mulai dari membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangan kiri 3 kali juga, dari ujung kuku hingga siku-siku. Yang keenam, yaitu mengusap perkara yang ada di atas kepala. Dan perkara yang ada di atas kepala biasanya adalah rambut. Yang ketujuh, yaitu membersihkan kedua telinga sebanyak 3 kali secara merata. Yang kedelapan, yaitu membersihkan kaki kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Itu mulai dari ujung jari hingga mata kaki. Setelah selesai berwudu, kita dianjurkan untuk membaca doa setelah wudu. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukannya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli bertaubat. Jadilah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, dari tahapan-tahapan tata cara berwudu yang dijelaskan tadi, yang wajib atau termasuk ke dalam rukun berwudu itu diantaranya ada 6 hal. Yang pertama, niat dalam hati. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap perkara yang ada di kepala. Lalu yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Tertib adalah tidak mendahulukan suatu anggota pada anggota yang lain. Nah, sedangkan hal-hal yang tidak termasuk ke dalam rukun atau fardu wudu itu hukumnya sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara berwudu, mulai dari pengertian wudu dan tahapan-tahapan agar kita bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga dapat diamalkan dalam keseharian kita
untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama penyampaian terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.